Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي نوفل هجريان. أنا من فصل الدال في قسم الثالث في شعبة التدريس اللغة العربية بجامعة أحمد ترام الإسلامية الحكومية. الآن سأتكلم بلغة الإندونيسيا تسهيلا لي وتفهيما للجميع. طيب، Al-Fakir akan mempresentasikan atau mereview, mengkaitkan dengan 10 artikel dari makalah atau PowerPoint yang telah di-share oleh saudari kita Ulfia Ainil Ahya dengan nomor induk 2040102123, yaitu yang membahas berdasarkan buku Tasawuf Dunia Islam, yaitu karangan Prof. Dr. Abdul Halim Mahmud, semoga Allah meridainya, yaitu yang membahas masalah-masalah dalam tasawuf. Sebelum kita ke isi, saya ingin menterterakan, yaitu ingin memberikan pendahuluannya tentang tasawuf ini apa sih. Yaitu tasawuf ini adalah usaha mensucikan jiwa agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam, tasawuf sering diperdebatkan. Ada yang menganggapnya inti akhlak Islam, ada juga yang menolaknya sebagai ajaran baru. Pembahasan ini menjelaskan apa saja masalah, kritik dan kesalahpahaman tentang tasawuf. Nah, dari beberapa yang telah Al-Fakir sebutkan tadi, kita akan membahasnya satu persatu dengan yang telah kita kaitkan pada 10 artikel sudah kita cari, yaitu pengingkaran terhadap tasawuf atau tentang tasawuf. Sebagian kelompok yang menolak tasawuf karena dianggap tidak berasal dari ajaran Islam. Ada beberapa kelompok, padahal inti tasawuf justru meniru akhlak Rasulullah SAW. Seperti apa? Seperti keikhlasan, ketawaduan, dan kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Para penolak biasanya berasal dari kelompok yang sangat rasional dan terlalu tekstual. Nah, itu pengingkaran terhadap tasawuf. Berikutnya, kita bertanya-tanya, di mana sebenarnya letak pertentangan itu? Pertentangan bukan saja inti tasawuf, yaitu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Masalah muncul pada praktek berlebihannya. Misal, contoh, yaitu ada yang mengklaim karomah berlebihan, ajaran tarekat menyimpang, pemahaman mistik tanpa dasar syariat. Jadi perlu dibedakan antara tasawuf murni dan tasawuf yang menyimpang. Nah, di sana letak pertentangan yang sebenarnya. Terus, masalah-masalah utama dalam tasawuf itu apa saja? Itu yang pertama, memahami ma'rifat. Bagaimana mencapai pengetahuan batin tanpa bertentangan dengan akidah. Yang kedua, pengalaman mistik, yaitu bagaimana menjelaskan kasyaf, ilham, dan pengalaman rohani secara Islami. Yang ketiga, hubungan syariat, akal, dan batin, yaitu tasawuf harus berjalan bersama syariat, bukan menggantikannya. Itu masalah-masalah utama dalam tasawuf. Indera, akal, dan metafisika. Tasawuf membahas hal-hal yang tidak terlihat oleh indera. Benar. Akal manusia terbatas, sehingga sebagian pengetahuan rohani dicapai dengan hati, dzauq, rasa iman. Disinilah perdebatan antara filosof, ulama fikih, dan sufi yang sering terjadi. Penglihatan hati. Sufi percaya bahwa hati dapat melihat kebenaran melalui kasyaf, itu penyikapan. Kasyaf bukan wahyu baru, hanya ilham yang menguatkan iman, tapi tetap harus sesuai syariat. Itu tuduhan apa saja yang ada tuduhan pada ilmu tasawuf. Itu tuduhan pada ilmu tasawuf
Untuk kaum elit nih, ada yang menuduh tasawuf hanya untuk kalangan rohani tinggi. Para ulama tasawuf menjawab, tasawuf terbuka untuk semua orang. Yang membedakan hanyalah tingkat kesungguhannya dan latihannya, mujahadahnya, di mana ia mempunyai keinginan, ia mempunyai kesungguhan, telah bersungguh-sungguh dalam belajar dan mempraktikkan ilmu tersebut. Perbedaan manusia dalam pemahaman agama, tidak semua orang mencapai tingkat spiritual yang sama. Ada yang cukup dengan syariat lahir, ada yang mendalami batin. Tasawuf mengakui tingkatan perjalanan spiritual manusia. Tasawufnya sebagai jalan khusus. Jalan tasawuf memang sulit, butuh keikhlasan, kesabaran, dan latihan. Karena itu disebut jalan khawas, tapi tidak tertutup untuk siapapun. Yaitu inti tasawuf, inti penyucian jiwa dalam Islam. Banyak kritik muncul karena kesalahpahaman atau melihat praktek yang menyimpang. Tasawuf mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta, kehalusan akhlak, dan kebersihan hati. Yaitu mungkin yang bisa Al-Fakir simpulkan pada makalah poin-poin yang telah disampaikan oleh saudari kita Ulfia, yang telah saya kaitkan dengan 10 artikel untuk menguatkannya. Yaitu yang pertama, tasawuf bukan ajaran asing, tapi lahir dari akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua, masalah tasawuf bukan pada ajarannya, melainkan pada praktek yang berlebihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasawuf ini membahas ilmu batin yang kadang sulit dipahami akal biasa. Yang keempat, itu kasyaf dan ilham, bukan wahyu, tapi bagian dari penguatan iman. Yang kelima, tasawuf terbuka untuk semua orang meskipun tingkatannya berbeda. Dan terakhir, yang keenam, inti tasawuf adalah penyucian jiwa, kecintaan kepada Allah, dan akhlak mulia. Nah, itu yang bisa Al-Fakir presentasikan atau paparkan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kesalahan kata, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran ilmu yang baru yang antum semua dapatkan, itu datangnya dari Allah SWT. Atlubu minkum alfi afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.